Pada video kali ini, saya pengen membahas ringkas perihal kapitalisme, sebuah sistem perekonomian yang kini menjadi bidak catur tunggal di panggung dunia. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ada sedikit cerita. Sebenarnya saya lagi pengen banget ngobrolin neokolonialisme, tapi karena takut banyak istilah dan konteks yang belum tentu semua penonton telah memahaminya, maka saya memilih untuk membuat serial terlebih dahulu mengenai istilah-istilah yang akan digunakan. Dan nanti di video akhir barulah kita masuk ke gagasan utama yang menjadi pucuk dari serial ini. Dan inilah sebuah kajian tentang kapitalisme, sistem eksploitatif yang transformatif. Kapitalisme simpelnya adalah sebuah sistem yang kalau kamu punya modal usaha, kamu bebas mengembangkannya dan membuatnya besar. Dimulai dari merintis, lalu dilanjut dengan membuat sistem yang membuat orang bekerja secara otomatis untukmu. Bentuk paling gampang untuk ngegambarin kapitalisme itu adalah pabrik. Dalam ruangan pabrik, bos sebagai orang pemodal biasanya disebut sebagai bourgeois atau kapitalis. Dan orang kelas bawah yang menjadi buruhnya biasa disebut dengan istilah proletar. Untuk membuat pabriknya tetap berjalan, para bourgeois ini pasti butuh sistem yang membuat orang proletar ini tetap bekerja untuknya. Dan sistem inilah yang banyak dikritik sejak awal lahirnya kapitalisme. Sistem kapitalisme ini lahir dari rahim Eropa. Kita mulai masuk ke sejarah singkatnya ya. Eropa abad pertengahan dikenal sebagai masa-masa gelap bagi peradaban tersebut. Masa di mana pengembangan ilmu pengetahuan dikekang oleh otoritas gereja Katolik hingga membuat ilmu tidak berkembang pada waktu yang sangat lama. Namun setelah Eropa sadar akan pentingnya pengetahuan, akhirnya pengembangan keilmuan kembali dibuka dan Eropa memasuki era baru, yakni abad pencerahan. Dan dari perhatian akan ilmu tersebut, akhirnya ditemukanlah sistem produksi massal pada masa itu yang mempelopori terbentuknya pabrik. Keberadaan pabrik ini membuat sebuah tren baru, yaitu kerja sebagai buruh. Sejak adanya sistem produksi pabrik ini, kapitalisme menjadi penjara keringat manusia yang tak tahu ampun. Orang-orang bekerja sebagai buruh diperas tenaganya habis-habisan dan digaji sekecil-kecilnya. Semua itu karena bos mereka ingin meraup keuntungan yang berlipat ganda. Soal kapitalisme ini sebenarnya sudah sempat saya singgung beberapa wacananya di dalam video-video saya yang telah lalu. Boleh banget ditonton setelah ini untuk menambah pandangan kita. Yang satu ini tentang nasib para buruh, yang satunya tentang eksploitasi mereka di era sekarang. Mengapa para buruh pada masa itu tidak memiliki hasrat untuk melawan? Karena sistem kapitalisme saat itu sangat bagus sekali. Kesadaran para buruh waktu itu ditidurkan oleh doktrin agama Kristen pada masa itu. Para buruh ini selalu diingatkan untuk tidak memikirkan hal duniawi dan lebih berfokus pada akhirat. Gampangannya tuh kayak, biarlah hidup di dunia sengsara, yang penting rajin ibadah, nanti kita bakal masuk surga. Hal ini yang membuat Karl Marx, seorang kritikus kapitalisme terkemuka, mengatakan bahwa agama mengalienasi manusia dari kehidupan nyata ke kehidupan akhirat di surga. Dan mengatakan bahwa agama itu hanya menjadi candu atau obat bius masyarakat. Perkataan filsuf kelahiran Jerman tersebut bukan tanpa alasan, melainkan karena merupakan protes akan ajaran agama yang digunakan sebagai alat untuk membantu pemerasan keringat proletar. Sedikit klarifikasi, saya menceritakan ini tidak memiliki niat untuk menjatuhkan agama-agama tertentu, tapi untuk membuat kita melihat bahwa ketika agama, entah apapun agamanya, jika sudah bersinggungan dengan politik dan ekonomi, agama akan mudah sekali menjadi alat. Dari penjelasan singkat tadi, kita mulai bisa membaca ya bagaimana eksploitasi atau pemerasan yang dilakukan oleh kapitalisme terhadap buruh yang sangat tidak manusiawi. Lalu di masa sekarang, apakah eksploitasi kapitalisme di zaman sekarang masih berlanjut? Jawabannya jelas masih, dan bahkan berevolusi menjadi lebih canggih. Saya rasa video sebelumnya yang bercerita tentang budaya konsumtif sudah cukup jelas untuk menceritakan bagaimana cara kerja kapitalisme model baru ini ya. Lebih lanjut bisa ditonton di sana ya. Dan di video selanjutnya, kita akan lanjut membahas beberapa istilah penting berikutnya. Stay tune terus ya, pokoknya biar nggak ketinggalan, dan terima kasih. Gimana nih menurut teman-teman? Tulis di kolom komentar ya.